Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 8 Oktober 2020. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama diambil dari Galatia 3 ayat 1 sampai dengan 5 dan Injil Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, tak bosan-bosannya saya bersaksi akan kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus atas diri saya dan keluarga. Pertolongan Tuhan tepat waktu dan di luar pikiran nalar kita sebagai manusia. Suatu saat, saudara-saudara, saya secara pribadi mengalami anfal dan tak sadarkan diri. Istri dan anak membawa ke klinik terdekat. Ternyata di klinik tak dapat menangani dan harus dirujuk ke rumah sakit karena di tempat klinik perlengkapannya kurang. Maka jalan satu-satunya saya harus segera dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Pihak klinik bilang bahwa biaya ambulans adalah Rp300.000. Sedangkan saat itu istri saya hanya ada Rp200.000. Tetapi pihak klinik berkata, silakan jalan dulu. Maka saya langsung dilarikan dengan ambulans. Begitu sampai di UGD, saudara-saudara, dokter menyarankan segera dirawat di ICU. Namun rumah sakit tersebut tak sepenuhnya di-cover oleh BPJS dan disarankan untuk ke rumah sakit yang lain yang di-cover oleh BPJS. Tetapi saudara-saudara, istri saya berinisiatif untuk tetap dirawat di rumah sakit tersebut untuk segera lakukan tindakan. Dan anak saya bingung mengenai biaya. Namun istri saya berpikiran nyawa harus segera ditolong dulu. Mengenai biaya, biar Tuhan Yesus kita yang atur semuanya. Itu prinsip istri saya, saudara. Lalu saya pun segera dirawat di ICU dan istriku pun mulai sibuk meminta dukungan doa dengan semua teman-teman. Hanya minta dukungan doa, saudara-saudara. Rupanya, saudara, semua berbelas kasih dengan saya. Dengan spontan mereka mengumpulkan dana tanpa sepengetahuan kami. Singkat cerita, saudara-saudara, setelah 1 minggu saya diperbolehkan pulang. Istri mengurus administrasinya. Ternyata, saudara, total biaya selama 1 minggu adalah 16 juta sekian. 16 juta sekian. Sedangkan BPJS hanya mengcover 5 juta. Sehingga ada kekurangan 11 juta, saudara-saudara. Dan teman-teman yang telah mengumpulkan dana tanpa sepengetahuan kita memberitahu kami bahwa sudah mentransfer dananya. Ternyata, saudara-saudara, jumlah yang ditransfer dan dikumpulkan dengan pemberian kasih saat teman-teman besuk, dikumpulkan totalnya mendapat sekitar 11 jutaan. Oh, luar biasa. Persis jumlah yang dibutuhkan, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Kasih Tuhan Yesus luar biasa. Dia mengetahui kebutuhan kita. Dia tahu apa kekurangan kita. Dia sanggup untuk mencukupinya. Kami tidak menyampaikan akan kekurangan pun. Jumlahnya pun kita tidak sampaikan kepada teman-teman. Tetapi saudara, ternyata jumlah yang terkumpul mencukupi kekurangannya. Sungguh, sabda Tuhan hari ini, saudara-saudara, sangat
saya pribadi dan keluarga alami. Oleh karena itu, kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 9. Saudara-saudaraku, istri saya memiliki iman sepenuhnya kepada Tuhan Yesus kita. Dia hanya meminta dukungan doa kepada teman-teman, tidak menyinggung keuangan. Justru masalah finansial, istriku minta hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus menjawab, saudara-saudara, haleluya, melalui teman-teman, Yesus memakai mereka semua. Dengan caranya, Tuhan Yesus menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya. Dan tak kurang sedikit pun apa yang dibutuhkan kami, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kami, saya dan keluarga saya boleh mengalaminya, teman-teman pun pasti akan dapat mengalami seperti apa yang kami alami. Saya percaya, saudara-saudara, apapun kebutuhan kita saat ini, kebutuhan saudara saat ini, persoalan kita saat ini, jika kita memintanya kepada Dia yang berkuasa, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh iman, maka Dia yang punya segalanya akan menggenapinya, saudara-saudara. Pertanyaannya, saudara, sekarang, maukah kita meminta kepada Dia Tuhan kita Yesus Kristus? Minta dengan penuh kerendahan hatian dan penuh iman. Namun saudara, sebelum kita memintanya agar dipenuhi, maka ada syarat yang harus kita lakukan sebagai seorang yang percaya, sebagai seorang anak Tuhan, saudara-saudara. Kata Yesus, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Hari ini, saudara-saudara, apa saja kebutuhan kita, Yesus yang penuh berbelas kasih, yang mengetahui semuanya, akan mencukupinya. Akan diberikannya kepada kita kalau kita mau meminta kepadanya. Karena Yesus sendiri berkata, saudara, seperti tadi di dalam Lukas 11 ayat 9. Maka saudara-saudara, marilah kita mau menyerahkan hidup kita. Kita mau bersandar kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Yesus yang besar menyertai kita sekalian di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.